Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Abdul Qawim Al-Kayani Al-Jawi. Saya dari mahasiswa Yayan Kudus Program Studi Statistik IPS. Kini saya mendapatkan tugas dari Bu Miss Rosul Aswari dari mata kuliah Patologi Sosial, yang mana disuruh untuk menanggapi kebijakan pemerintah setelah adanya corona ini, terutama yang itu PSBB, terus pengkarantinaan, ada juga yang baru ramai itu larangan untuk mudik atau pulang kampung. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang PSBB, atau saya yang menanggapi. PSBB itu panjangan dari pembatasan sosial berskala besar. Jadi ada kegiatan-kegiatan sosial yang sengaja dibatasi atau sengaja dihentikan supaya tidak meluasnya orang yang terinfeksi virus corona ini. Saya juga melihat beberapa pengertian dari beberapa koran online ya, seperti halnya di kompas.com ini, yang menyatakan bahwasanya PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi virus corona untuk mencegah kemungkinan penyebaran makin meluas. Nah, kalau saya gambarkan ya teman-teman, PSBB ini seakan-akan menjadi pagar besi yang sangat tinggi yang menyekat-nyekat beberapa kegiatan sosial agar tidak terjadinya kontak sosial secara langsung. Sebagaimana di dalam pendidikan ya, di dalam pendidikan kan kita tidak diperbolehkan untuk melakukan pertemuan langsung di sekolahan atau melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolahan langsung. Makanya kita digantikan dengan sistem online. Apabila aturan tersebut dijalankan, maka sejumlah kegiatan yang melibatkan publik harus dibatasi, seperti perkantoran atau instansi diliburkan, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan transportasi umum. Tapi tidak semua wilayah memperlakukan hal tersebut. Sebagaimana di Aceh. Aceh itu tidak memperlakukan PSBB. Kemungkinan Aceh masih di zona hijau, makanya dia tidak memperlakukan PSBB ini. Dan ada yang teman-teman harus ketahui, ada beberapa ketentuan untuk melakukan PSBB ini. Suatu wilayah untuk melakukan PSBB, salah satunya kalau saya kemarin baca itu ya, pasokan pangannya dalam suatu wilayah kalau ingin melakukan PSBB, pasokan pangannya itu harus mencukupi atau memadai. Ini yang nantinya kita bisa lihat dengan patologi sosial. Tapi nantilah, kita lanjut saja dengan PSBB dulu. Ya, wilayah yang pertama kali melakukan hal tersebut adalah DKI Jakarta, karena Pak Anies Baswedan itu melihat undang-undang kekarantinaan yang menyebutkan bahwasanya dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan dijabarkan ayat 1, setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Nomor 2, setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Nah, jadi Pak Anies merujuk dari undang-undang ini. Nah, adapun denda atau jerat yang ditetapkan bagi sang pelanggar itu minimal dengan 1 tahun penjara atau dengan denda 100 juta rupiah. Kicau burung nyanyikan lagu sedih, senandungkan luka. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu pengkarantinaan. Tapi
kita langsung aja ya ke yang mudik. Karena pengkarantinaan kan sudah jelas, sudah ada undang-undangnya juga, sudah terpampar, nggak usah dibahas-bahas lah ya. Kalau saya ingin menanggapi ya, pengkarantinaan di suatu wilayah ya juga bagus, karena hal tersebut demi kemaslahatan kita bersama. Kalau virus corona adalah musuh kita bersama gitu kan. Oke, kita lanjut yang selanjutnya, yaitu larangan untuk mudik atau pulang kampung yang kemarin diperdebatkan antar mananya itu apa, beda apa sama, saya juga nggak tahu. Tapi kalau saya buka di PBB, pulang kampung itu ya sama dengan mudik, yang mudik itu juga sama dengan yang pulang kampung. Oke, larangan mudik bagi saya untuk saat ini bagus, karena didukung dengan konteks yang seperti ini. Peraturan hal tersebut tidak akan bagus kalau konteksnya lain halnya, tidak ada wabah, tidak ada apa-apa, tapi ditetapkan hal tersebut. Itu yang bisa mendorong masyarakat akan disorganisasi atau lain-lain halnya yang kita bisa bahas nanti di pandangan patologi sosial. Kalau saya menanggapi tentang larangan mudik itu saya bagus karena konteksnya seperti ini. Oke, ini saya kira bagian finishing dari tugasnya Bu Misroh. Bagaimana sih kondisi sosial setelah adanya COVID-19 dalam kacamata patologi sosial? Saya mengacu pada teori kultur yang menyatakan kurang lebihnya begini: aneka budaya apabila tidak seimbang dengan iptek atau ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi, maka akan menimbulkan keterlambatan kultur atau keterlambatan budaya. Nah, dari kondisi hal tersebut tuh yang menimbulkan disorganisasi atau disintegrasi sosial. Maka dari itu saya mengacu pada Surjono Sukamto, unsur-unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultur universal yaitu ada 7. Yang pertama itu ada peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Yang kedua adalah mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Yang ketiga adalah sistem kemasyarakatan. Yang keempat adalah bahasa. Yang kelima kesenian. Dan yang keenam pengetahuan. Dan yang terakhir adalah kepercayaan. Itu adalah ketujuh dari kultur universal. Jadi seluruh budayaan di dunia itu tidak akan meninggalkan 7 poin ini. Tapi yang perlu kalian ketahui yang bawahnya nih, ciri-ciri masyarakat yang mengalami disorganisasi. Perubahan yang pertama itu ada perubahan yang secara cepat ke arah negatif. Coba kalian ayang-ayang atau bayangkan sendiri, mulai dari adanya COVID-19 ini hingga gini. Coba, kalau saya sendiri belum bisa menanggapi. Kita lanjut yang kedua, itu ada tidak stabil dari segala bidang. Mulai dari yang ekonomi, kita lihat ekonomi pasti akan menurun karena banyak industri atau perusahaan atau bidang-bidang pekerjaan yang ditutup. Yang kedua adalah pendidikan. Ya, pendidikan akan kayak sedikit mengarah ke negatif. Karena apa? Dia secara cepat dijejali dengan sistem yang baru tanpa adanya persiapan. Tiba-tiba dia disuruh yang awalnya dia belajar secara tatap muka, dengan secara drastis dia diganti dengan sistem pembelajaran online. Makanya ada teman-teman yang sebetulnya aku anggap absen gitu aja. Yang selanjutnya yang ketiga itu ada, langsung aja biar cepet ya, tidak ada kesinambungan pengalaman yang baik dari satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, dari hal tersebut kita bisa memungkinkan kalau tidak ada jalinan pertemuan, walaupun ya ada, tapi secara tulisan itu tidak mengafdolkan kalau kita bertemu secara langsung. Bisa jadi kita mengalami social distancing selama beberapa bulan ini, terus kita mengalami tidak adanya kesinambungan pengalaman yang baik dari suatu kelompok dengan kelompok yang lain. Oke, yang keempat adalah tidak ada intimitas organisasi dalam relasi sosial. Tidak ada pedulian antara lain
Yang kelima adalah kurang atau tidak adanya adaptasi di antara para anggota masyarakat, baik adat istiadat maupun karakter yang dianut oleh masyarakat. Oke, saya kira sudah cukup. Pesan saya buat teman-teman yang di rumah atau dimanapun kalian berada, selalu jaga kesehatan, selalu jaga kebersihan, selalu cuci tangan, jaga kontak jarak. Kita harus disuruh social distancing. Juga harus berdoa dan ikhtiar, karena kita makhluk yang bertuhan, kita tidak bisa menghindari kodrat Tuhan. Kita hidup di antara tiga zaman, 3 hari kemarin kita berbuat, hari ini kita harus merevisi hari yang kemarin untuk melakukan hal yang lebih baik dari kebaikan hari kemarin. Dan hari ini kita harus mempersiapkan hari yang akan datang atau perbuatan yang akan datang. Dan hari yang akan datang hanya ada satu jalan, yaitu ikhtiar dan berdoa. Mungkin itu dulu. Saya Abdul Qawi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau burung nyanyikan lagu sedih, senandungkan luka yang dalam, hibur diri dalam kesendirian, ditemani embun yang tercemar.